Di saat saya masuk shelter nih, atau bisa dibilang pos, itu ada salah satu dupa. Pas saya masuk itu dupanya masih belum nyala. Pas saya keluar dari shelter itu, tiba-tiba nih dupa nyala. Yang saya bingung, dupa ini siapa yang nyalain? Pas itu saya lihat ke belakang, tiba-tiba ada sosok lagi begini berdiri. Temen gue ini kencing bukannya bilang permisi atau numpang-numpang, akan tetapi dia bilangnya dado kena masa bodoh. Lu apaan sih kencing kayak gitu bilangnya? Tiba-tiba teman gue jatuh, dia gelinding-gelindingan. Lu emang habis dari gunung mana? Dari Gunung Lawu, Jawa Tengah. Lu udah besok-besok gak usah ke gunung itu lagi. Lu mau tahu nggak nih si Latif ini kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kisah, gue Rahel, balik lagi di channel Kisah Pendaki. Kali ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung aja kita sapa Bang Akeo. Hai Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Bang boleh perkenalan dulu nggak buat teman-teman kisah yang masih belum kenal sama Abang? Boleh. Oke, kenalin teman-teman, nama gue Oki Andrian. Biasa teman-teman manggil di rumah tuh Akeo. Oke, ada sosmednya nggak Bang? Sosmed ada, Instagram. Boleh di-share ke teman-teman. Buat teman-teman mampir-mampir ke Instagram gue Oki Akeo. Ada YouTube-nya juga nggak Bang? Kebetulan baru bikin YouTube nih Mbak. Nama YouTube-nya Cemas LD. Cerita masa lalu di gunung. Nah teman-teman bisa di-subscribe juga nih ke channelnya Bang Akeo. Ditonton juga tuh video-videonya, mungkin ada yang nyantol dan menarik juga. Nah Bang, ada cerita apa nih selama pendakian? Itu mendaki ke Gunung Lawu nih Mbak. Iya. Jawa Tengah. Saya mengalami mungkin bisa dibilang ketempelan ya. Oh, ketempelan. Ya. Dari pos 2 sampai di Bupak Peperangan sampai ke rumah nih Mbak. Sampai ke rumah? Ya. Itu maksudnya nggak yang selesai di pulang gitu enggak? Wah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya Bang Akeo, buat teman-teman kisah yang lagi nyari jasa konveksi, bisa langsung cek ke Tunas Clothing di Instagramnya @tunas_clothing, dan bisa juga cek ke sosial media lainnya. Kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung cek ke nomor WA yang tertera di bawah ini. Nah, penasaran kan dengan ceritanya Bang Akeo? Langsung aja kita dengerin kisahnya. Halo teman-teman. Kali ini gue mau berbagi pengalaman gue sewaktu mendaki ke Gunung Lawu, Jawa Tengah. Memang di gunung ini kita benar-benar bisa dibilang harus sopan dan etika kalian tuh harus benar-benar dijaga lah. Karena tahu sendiri Gunung Lawu tuh memang gimana ya? Bisa dibilang mistisnya tuh membawai banget. Awal mula pendakian saya tuh memang benar-benar gak direncanakan nih Mbak. Niat saya tuh mampir ke rumah teman saya nih, niatnya cuma buat ngopi-ngopi. Akan tetapi di rumah teman saya nih rame nih lagi pada briefing. Saya bilang kan ke teman saya, "Beng, ada acara apa nih?" "Lagi briefing kayak masalah besok ke Gunung Lawu." "Lah, boleh lah, ikut lah." Akhirnya dia bilang, "Yaudah, ayo." Karena berhubung ada temennya satu yang gak ikut, akhirnya slot mobil atau kota tuh masih ada satu, dan akhirnya saya masuk nih. Itu kemudian briefing selesai, singkat cerita besoknya saya masih harus kerja nih. Akhirnya saya kerja, selesai, baliklah saya maghrib. Nah di situ saya mandi, makan, packing bareng saya nih. Akhirnya saya ke rumah teman saya lagi nih, jam 7. Setelah teman-teman saya ngumpul, saya berangkat nih, menggunakan mobil travel. Sama mobil pribadi satu. Saya berangkat dari Tangerang, sekitar 18 orang. Di situ saya juga baru kenal-kenal tim saya nih. Tapi ada sebagian yang mungkin udah kenal. Akhirnya berangkat. Nah, di perjalanan ini karena saya baru pulang kerja, akhirnya saya tidur. Sampai di perjalanan ini kita nggak ngalamin apa-apa. Emang tujuannya kita tuh emang pengen libur-liburan lah, santai lah. Berhubung di masa pandemi ini tuh atau lockdown itu udah benar-benar reda lah. Sampai di rest area saya dibangunin, "Kau, lu bangun gak?" "Wah, Beng, ntar aja Beng, gue masih ngantuk." Jadi akhirnya mereka tuh pada nggak tahu lah pada ngapain.
Berangkat lagi, sampailah di salah satu rest area ketika saya udah bangun tuh. Di rest area Cipali. Itu sekitar jam hampir subuh lah. Situ saya bangun, melaksanakan sholat subuh sama teman-teman yang lain. Lanjut ngopi, kelar, makan, lanjut lagi nih kita berangkat menuju ke tempatnya Mas Eko. Jadi si Mas Eko ini adalah salah satu tim SAR Via Sewu, temennya temen gua nih. Sampai di Karanganyar tempatnya Mas Eko. Dari Karanganyar kita menuju lagi base camp Lau via Candi Ceto. Itu sekitar jam 5 pagi. Selamat datang di Candi Ceto. Di situ benar-benar emang karena mungkin gua dan teman-teman gua nih sebelumnya nggak pemanasan, akhirnya kita pada gitulah capek. Sampailah di Posimaksi. Posimaksi itu waktu itu per orang masih sekitar 20.000. Selesai kita simaksi semua beres, lanjut jalan lagi, kita diarahin briefing sama petugas pos itu sendiri. Kita di situ briefing sekitar 30 menit mungkin. Kita dijelasin tentang Gunung Lawu ini nih. Adat dan istiadat itu memang benar-benar masih kental gitulah. Lanjutlah, kelar briefing, lanjut jalan. Sekitar 20 menit sampailah di Candi Cetek. Candi Cetek ini gue dan teman-teman sempet foto-foto, puas lah di situ. Lanjut jalan, tiba-tiba teman gue kakinya sakit. Akhirnya kita mutusin buat style. Teman saya udah pulih nih, lanjut lagi jalan. Nah, sampai di salah satu kolam, mungkin menurut warga sekitar itu kolam itu tempat mensucikan diri nih. Konon katanya kolam itu nggak boleh sembarangan. Akan tetapi saya ini dan teman-teman saya nih pada cuci muka, cuci tangan lah segala macem. Nah, karena pendakian saya itu ada cewek 3. Si cewek ini kan sempet cuci muka juga. Tiba-tiba dia muntah. Saya mikirnya karena mungkin dia masuk angin atau mungkin karena dia masih pemula juga kan. Akhirnya dari situ kita sempat berhenti sekitar 5 menit. Lanjutlah jalan lagi. Dari kolam ini kita menuju pos 1 ini, treknya masih lumayan lah. Struktur tanah yang gak terlalu terjal. Singkat cerita sampailah di pos 1 yaitu Bak Beranti. Sampai di pos 1 itu kita sempat stay cuma gak terlalu lama. Kita kelar ngerokok, nyemil, lanjut lagi lah ke pos 2. Sama dari pos 1 ke pos 2 itu treknya masih lumayan lah, masih standar. Cuma memang treknya lumayan panjang. Lanjut jalan, sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 kita stay karena azan zuhur. Tanpa disengaja, gue senderan di salah satu pohon yang mungkin para pendaki-pendaki yang udah pernah ke Gunung Lawu pasti tahu lah. Salah satu pohon besar yang diselimuti kain putih nih. Tanpa disengaja saya senderin. Kata si Mas Eko kan, si Mas Eko ini kan tim SAR. Dia bilang, "Mas, jangan senderan di situ, gak enak." Lah, gak enak kenapa mas? Tidak, gak bagus. Saya paham kan. Memang di pendakian ini saya tuh emang benar-benar gak nyari mistis atau gimana ya. Emang tujuan itu emang benar-benar mau liburan aja. Lanjut jalan kan. Setelah azan zuhur kita lanjut jalan menuju pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 ini lumayan lah. Hampir sama nih, struktur treknya tuh masih lumayan lah. Cuma waktu itu berdebu banget ya. Berdebu tuh wah benar-benar parah deh debunya. Sampai ke kepala. Nah, sampai di pos 3 kita lumayan agak lama stay. Di pos 3 itu kita sempat masak nasi, indomie, ngopi, segala macam lah. Nah, asar lah. Saya melaksanakan sholat asar sama temen tuh berdua. Di saat saya masuk shelter nih, atau bisa dibilang pos, itu ada salah satu dupa. Pas saya masuk itu dupanya masih belum nyala. Pas saya kelar sholat, pas saya keluar dari shelter itu, tiba-tiba nih dupa nyala. Yang saya bingung, dupa ini siapa yang nyalain? Dan tahu sendiri dupa aromanya kayak gimana, bener-bener wah, saya pas dari shelter 3 itu keluar, itu bener-bener ngerasa wah merinding banget. Tapi saya nggak mau mikirin itu. Saya lanjut lah makan, istirahat sama teman-teman.
Sekitar jam 4 kita lanjut lagi ke pos 4. Pos 4 ini lumayan lah, masih sama, treknya emang bener-bener nggak terjal lah, masih standar lah. Sampailah saya di tengah-tengah pos 4, tiba-tiba di situ turun kabut. Nah, singkat cerita sampai kita di pos 4, karena udah mulai kedinginan kita orang nih. Akhirnya kita masuk di shelter tuh semua tuh, 18 orang, padat-padetan. Tadinya mau nabun atau bikin api unggun. Cuma kan tapi nggak boleh, ya udah akhirnya. Ya udah kita paksain dingin-dinginan. Berhubung di situ azan maghrib juga. Nah, lanjutlah nih azan maghrib. Saya tahu nih, setelah azan maghrib ini yang saya alami benar-benar di luar logika atau bisa dibilang di luar nalar lah. Dari pos 4 jalan sekitar 20 menit lah. Kita kepencar jadi 3 tim tuh. Saya di bagian tim kedua. Tim yang pertama udah jalan duluan. Saya di situ sekitar 6 orang. Kita sempat stay. Nah, lanjutlah. Akan tetapi ini teman saya 2 nggak mau lanjut. Dibilang kayak duluan aja. Gue nungguin yang di belakang. Oh ya udah. Akhirnya saya berjalan nih berempat nih. Sama salah satu cewek dan si Mas Eko sama temennya 3. Akhirnya saya jalan di posisi bagian belakang nih saya. Di saat kita lanjut jalan, ada jejak kaki yang ngikutin. Saya pikir kan teman saya di belakang ini 2. Penasaran dong, pas itu saya lihat ke belakang. Tiba-tiba ada sosok lagi begini berdiri. Dengan wajah yang pucat lah. Saya langsung teriak, "Mas!" Langsung teman-teman saya itu pada berhenti. Kenapa? Saya nggak mau di belakang, Mas. Oh yaudah, kamu di depan aja. Ya mungkin si Mas Eko berpikir, wah ini orang ngeliat sesuatu nih. Nah, lanjutkan jalan. Saya sempat stay juga tuh di salah satu pohon yang besar. Tiba-tiba tuh daunnya goyang seakan-akan kayak ketiup angin. Setelah saya lihat sekeliling nih, ternyata memang pohon itu doang yang saya bingung. Lanjutlah jalan, kata si Mas Eko, kita lanjut yuk, nggak enak, nggak bagus di sini. Ayo Mas, perasaan saya juga nggak enak. Lanjut ke jalan, itu sekitar jam 8 malam. Sebelum sampai di Bupak Peperangan tuh ada salah satu jurang di bagian kiri. Saya jalan, ada tiba-tiba ekor mata saya ngelihat sosok-sosok yang lagi mantau kita nih. Dengan posisi seakan-akan mau merekam. Seperti harimau yang mau merekam mangsanya lah, dengan posisi kayak gini. Terus saya berpikir, wah ini sugesti gue parah nih, benar-benar sugesti gue parah. Akhirnya lanjut lah. Itu udah benar-benar saya mikir, wah ini parah nih, perjalanan di Gunung Lawu ini benar-benar parah. Sampai di Bupak Perangan tuh sekitar jam 9 malam. Di situ benar-benar udah acak-acak lah. Tadinya kita mau niatnya di bawah, kita udah briefingin, kita nanti bikin tenda kelilingin kan. Akan tetapi setelah sampai di Bupak Perangan ini benar-benar tenda tuh acak-acakan. Karena mungkin kita udah pada lelah ya. Akhirnya gue gak sempet masak nih mbak. Gue gak sempet masak, akhirnya gue di situ langsung tidur deh pokoknya malam. Lanjutlah pagi. Di pagi ini gue sempet bangun jam 6 pagi. Nah gue situ sempat masak Indomie, ngopi. Nah ada salah satu teman gue yang ngajakin, "Kew, kita ke atas yuk, foto-foto sekalian kencing, magiin." Oh ya udah, lanjutlah. Itu kalau di pos 5 itu kan ada di bagian kanan. Nah saya di bagian kirinya tuh. Saya di situ sempat foto-foto, rokok sambil buang air kecil. Tiba-tiba ada sosok yang tadi malam saya lihat nih, lagi berjalan di salah satu tebing yang ada batu-batuan lah sebagian sananya. Kalau teman-teman pernah ke Gunung Lawu pasti tahu. Itu gue ngeliat sosok yang tadi malam gue lihat. Bener-bener jelas lah. Gue mikir kalau itu pendaki sih kayaknya nggak mungkin banget ya. Ngapain pendaki sendirian, pakai kaos, pakai celana pendek. Pokoknya stylannya nggak kayak pendaki lah. Wah di sini parah nih, bener-bener sugesti. Apa mungkin gue diikutin karena gue senderan di pohon itu nih? Akhirnya saya nggak mau mikirin itu, lanjutlah kita summit itu sekitar jam 9. Lanjut jalan, sampailah kita di hutan damar tuh.
yang hutan sedikit lah sebelum sampai di sabana luas itu, apa ya, gue lupa namanya. Nah pas itu teman saya kencing kan, teman gue kencing. Nah tiba-tiba teman gue kencing kan. Nah teman gue ini kencing bukannya bilang permisi atau numpang-numpang, akan tetapi dia bilangnya dado kena masa bodoh. Gue bilang, lu apaan sih kencing kayak gitu bilangnya. Nah di situ dia ketawa-tawa, sama saya juga mikirnya ketawa-tawa. Mungkin buat kita orang pasti itu guyonan ya, kan tetapi nggak tahu lah buat penghuni situ atau si penjaga tempat situ lah, pokoknya dikencing di situ. Nah saya lanjut lagi kan, sampailah kita di Pasar Dieng. Ternyata gue sering lihat di Instagram atau di YouTube banyak cerita-cerita yang di Pasar Dieng ini benar-benar kayak pasar. Ternyata gue lewat sama teman gue berempat di situ, benar-benar gue apa ya, diam lah sama teman-teman gue. Tiba-tiba banyak suara-suara, bener kayak di pasar, memang nyata. Gue dengar sendiri. Ternyata bukan gue doang yang denger nih. 4 teman gue semua denger. Itu benar-benar kayak kerumunan orang-orang lagi itu benar-benar kayak orang lagi dagang gitulah, jualan. Lanjutlah, singkat ceritanya nih sampai di Boiem. Di Boiem ini kita sempat makan, ngopi, ngeteh, ngerokok. Tiba-tiba teman gue salah paham. Di situ dicekcok karena salah paham. Tahu, lu udah bayar belum? Cuma gara-gara masalah tahu dia cekcok. Temen dari kecil tiba-tiba berantem cuma gara-gara tahu yang nggak dibayar 1. Lanjutlah jalan. Sebelum jalur batu-batuan, di situ bilang, tahu lu udah bayar belum? Belum. Lah, lu gimana sih? Bukannya bayar lu? Itu kan kita udah makan, masa nggak dibayar? Nah, mungkin teman saya mungkin karena capek atau gimana, tiba-tiba emosi kan dia. Berdua sempet pengen ribut lah, sempet pengen berantem, tonjok-tonjokan. Karena ada kita orang, akhirnya nggak jadi, kita pisahin. Udah lu jalan duluan sono, lanjut. Nah, dari Boiem ke puncak ini kita nggak ngalamin apa-apa ya. Emang treknya lumayan tuh pas waktu puncak itu, jalurnya batu-batuan. Ya, lumayan sih. Sampailah kita di puncak. Di puncak ini sempet kita orang ketemu salah satu pendaki dari kota Tangerang. Banyak lapungnya rame-ramean. Kelar foto-foto segala macam semuanya, kita lanjut turun lagi. Kita sempat berhenti di Boiem juga. Di Boiem kita makan, ngopi, ngeteh, lanjut turun jalan. Ingat sama teman gue yang kencing bilang dado kena masa bodoh ini. Sampai di pos 5 kan ada pohonan tumbang yang tempatnya, maaf ya sebelumnya, almarhum Alfi foto di situ. Dia sempat jatuh keguling-guling, sedangkan di situ struktur treknya nggak terlalu terjal ya, landai lah. Tiba-tiba teman gue jatuh, dia gelinding-gelindingan. Gue pikir, lu kenapa? Gak apa-apa. Itu memang benar-benar aneh, karena di depan saya banget dia jatuh. Kalau misalnya treknya terjal atau turunnya datar banget kan bisa lah dia jatuh guling-gulingan. Sedangkan di situ jalannya tuh landai. Nah, di situ saya sempat nanya kan, lu kenapa? Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yaudah lanjut. Sampailah di tempat camp area kita nih. Di situ gue sempat masak, makan segala macem. Nah, suenya gue nih karena kita terlalu banyak ngobrol, masak lah lama. Kita mulai turun sekitar jam 1. Gue pikir nih nggak ketemu malam lagi. Kita briefing di situ sebelum turun. Kita kepencar nih, jadi 3 tim. Pokoknya kita udah sepakat waktu briefing itu sebelum maghrib kita sampai di pos 3, kita tungguin teman-teman yang di belakang. Nah, teman-teman udah pada ngumpul semua. Akhirnya kita mutusin buat kita lanjut turun nanti habis maghrib. Lanjutlah jalan. Nah, sampailah gue di pos 2 ini, tiba-tiba ada kunang-kunang. Nah, mata gue tuh fokus sama kunang-kunang. Akan tetapi di bawahnya ini nih, gue ngeliat salah satu sosok yang tadi malam sama tadi pagi gue lihat nih. Gue mikir, wah ini gue ditempelin sampai segininya kah? Gue pikir emang di situ tuh awalnya sugesti kan.
Karena memang ketika kita capek, sugesti buruk itu bakal datang lah. Lanjut jalan, tiba-tiba teman gue yang kencing bilang dado-dado ini, yang jatuh guling-gulingan ini, pincang. Gue udah sempet duluan sampai di base camp. Tiba-tiba dia lagi dirangkul, sempat pincang kakinya. Nah kita kata orang langsung samperin, lu kenapa? Kaki gue sakit, bilang kaki gue sakit banget sumpah. Berhubung kita sampai di base camp itu udah jam 10 malam ya. Lanjutlah balik karena besoknya hari Senin kita masih ada aktivitas kerja lah pokoknya. Baliklah sampai di rumah tuh sekitar subuh lah. Gue pikir sosok yang ngikutin gue ini nih udah hilang kan waktu base camp. Akan tetapi pas gue sampai di rumah subuh, gue kebelet pengen kencing. Gue buka kamar mandi, tiba-tiba ada sosok dia lagi dengan posisi begini, nunduk. Wah di situ gue langsung teriak, sumpah. Gue bilang, "Ma, ada apaan tuh Ma di kamar mandi?" Pas nyokap gue ngeliat kan ternyata memang nggak ada. Apaan sih lu ngeliat apaan? Nah di situ gue benar-benar trauma, shock banget sumpah. Sampai 1 minggu gue setiap masuk kamar mandi nih selalu gue intip-intip dulu. Wah ada sosoknya nggak? Ternyata udah. Gue ngeliat itu terakhir di kamar mandi rumah gue. Ingat kan sama temen gue yang sempat berantem di Mboim. Ternyata temen gue ini ketempelan. Bokapnya ini kan orang pintar ya di daerah saya itu. Kata bokapnya bilang, "Lu emang habis dari gunung mana?" "Dari Gunung Lawu, Jawa Tengah." "Lu udah besok-besok gak usah ke gunung itu lagi. Lu mau tahu nggak nih si Latif ini kenapa?" "Kenapa emang Cang?" "Dia ketempelan buto hijau." "Wah yang bener Cang." "Iya, udah besok-besok lu nggak usah ke gunung itu lagi. Kalau lu ke gunung itu lagi, gua nggak bakal bolehin lu naik gunung." Nah di situ, wah saya sempat percaya nggak percaya kan. Memang tingkah lakunya aneh tuh pas dari Mboim. Di situ kita sempat ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman, berbagi pengalaman cerita-cerita. Sama teman gua yang kencing itu, yang dado-dado itu, kan kakinya pincang tuh pas turun. Kita ceritakan di rumah sambil ngopi. Dia bilang, "Lu tahu nggak, gua pas di pos 5 itu gua dijorokin." Wah yang bener lu. Iya, gak mungkin. Saya pikir juga emang gak mungkin banget nih kalau misalnya dia jatuh, sedangkan di situ jalurnya atau treknya tuh masih tanah, nggak ada akar-akar pohonan. Kalau misalnya dia kesandung nggak mungkin. Masa jatuhnya ke guling-guling sih. Ternyata dia dijorokin. Banyak lah sama saya yang cerita di pasar setan ini. Lu denger nggak pas kita di pasar Dieng? Ternyata pas di pasar Dieng ini teman-teman saya juga ngerasain, ngalamin semuanya. Gue pikir gue doang, Beng. Ternyata sama lah gue juga. Di situ bener-bener emang di saat saya jalan itu bener-bener saya berempat doang. Tuh sunyi banget, saya diem aja. Saya sambil dengerin apa mungkin karena suara orang dari puncak ke bawah angin. Tapi kayaknya nggak mungkin. Orang suaranya tuh kayaknya jelas tapi samar-samar di kuping. Kita sempat berbagi cerita lah tuh, pengalaman kita yang mungkin di luar nalar nih. Kayaknya di situ sih mungkin ceritanya. Oke, itu gue ada pertanyaan nih. Kayaknya sebenarnya bukan banyak sih, lebih ke spesifiknya itu kan waktu itu lu sempet ketempelan karena ini ya, karena apa ya, nyender di pohon besar yang itu ya. Iya. Kalau gue boleh nanya, itu penyebabnya itu karena lo ketempelan atau mungkin ada faktor lain yang mendukung itu juga berlangsung? Jadi sebenarnya saya juga nggak terlalu paham juga atau nggak tahu juga nih. Saya pernah dikasih salah satu wapak lah dari kakek saya. Dia bilang, kalau lu kemana-mana lu bawa. Ternyata memang di Gunung Lawu ini beda sama gunung-gunung lain. Jadi tingkatan Gunung Lawu ini bener-bener kayak mistisnya tuh memang benar-benar di atas lah. Nah, apa mungkin karena saya bawa wapak ini atau sesuatu, bisa bilang pegangan lah. Seenggaknya pegangan saya sama gunung ini nih, penunggu gunung ini atau penghuni gunung ini tuh bentrok. Setelah saya nanya-nanya sama kakek, ya mungkin kayak gitu. Sebenarnya saya juga nggak tahu nih yang dikasih sama kakek ini apa, maksudnya penjaganya apa atau isinya apa, kayak gitu. Jadi saya juga nggak tahu apa mungkin dia yang jagain saya nih, yang si sosok
yang saya lihat ini, apa mungkin dia ini penghuni pohon besar pos 2 itu. Sebenarnya saya juga masih tanda tanya. Dan sekarang pas kakek saya almarhum, saya sempat ruqyah untuk ngebuang wafak ini, atau bisa dibilang pegangan. Berarti itu ruqyahnya itu sekalian lo juga ini ya ngilangin si makhluk itu ya berarti. Takutnya yang di Gunung Lawu ini masih ngikutin kan. Iya, apalagi sampai ke rumah itu ya. Gitu. Bener-bener, wah saya sempat 1 minggu tuh setiap masuk kamar mandi nih selalu kebayang-kebayang mukanya dia, karena memang jelas banget nih mukanya pucat, posisi nunduk, rambutnya rambut biasa kayak laki-laki biasa, pakai baju abu-abu, celana lepis pendek, cuma udah agak kotor-kotor gitu. Maksudnya bajunya masih sama dengan yang lo lihat di itu ya gunung ya? Masih sama. Gitu. Jadi kan saya pulang dari Gunung Lawu itu sekitar entah jam 3 atau jam 4 gitu. Kayak gitu. Dia ternyata mungkin ngikut sampai rumah. Oke. Nah, kalau gitu lu punya ini nggak Bang? Pesan-kesan buat teman-teman kisah yang lagi nonton di rumah? Buat teman-teman nih, gue cuma mau bilang ketika kalian di gunung ini jangan pernah disamain sama di kota. Karena di gunung ini tuh beda. Jadi canda kita tuh bener-bener dikurangin lah. Canda kita di kota nih bener-bener harus dikurangin candanya. Karena di gunung ini beda. Suasananya beda. Karena kita juga nggak tahu nih. Karena penghuni gunung itu apa atau yang jaga apa. Pokoknya etika dan sopan santun itu bener-bener harus kita jaga. Baik teman kisah, itu dia kisahnya dari Bang Akeo. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari ceritanya. Makasih ya Bang udah berbagi ceritanya bareng kita. Moga nggak kapok juga datang ke Kisah Mendaki. Oke. Nah teman-teman kisah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share juga video ini ke teman-teman kalian. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.